kamu menggigit jagung dan pada saat yang sama mendapatkan dosis obat penyelamat hidup. Kedengarannya gila ya? Wow. Tapi para ilmuwan sebenarnya sedang berusaha menggunakan jagung sebagai pabrik hidup untuk memproduksi vaksin protein obat dan bahkan antibodi. Tahukah kamu, jagung bukan hanya sekedar bahan pangan. Di balik bulir kuningnya ini tersembunyi potensi besar dalam bidang kesehatan. Melalui rekayasa genetika, para ilmuwan berhasil untuk menyisipkan gen-gen tertentu ke dalam DNA jagung. Hasilnya, jagung dapat berproduksi sebagai pabrik hidup yang dapat menghasilkan protein baru, vaksin, bahkan sebagai antibodi. Inilah yang disebut sebagai plant-based pharmaceutical, di mana jagung dapat menggantikan laboratorium mahal menjadi sumber obat baru yang berasal dari ladang jagung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait bagaimana jagung hasil rekayasa genetika yang ternyata berfungsi untuk kesehatan atau disebut juga sebagai corn for cure. Nah, ada dasar-dasar ilmiah dan kaitannya dengan biokimia terkait hal tersebut. Ada 5, itu sebagai berikut. Ini untuk yang pertama, yaitu terkait struktur dan bagaimana fungsi dari asam nukleat. Pada gambar ini bisa dilihat, kita yang pertama itu menentukan spesies gen apa yang kita inginkan. Dan untuk jagung sendiri yang pertama kita ingin gen yang dia sebagai tahan hama. Lalu kita mendapatkan genom bakteri yang bernama Bacillus thuringiensis, di mana bakteri ini dia bisa menghasilkan protein yang bersifat bisa melawan toksin. Jadi kita mau sifat tersebut untuk dimasukkan ke dalam jagung. Nah, setelah kita punya potongan genom-genom tersebut, kemudian kita dapat dimasukkan ke dalam kaset ekspresi. Kemudian kita masukkan ke dalam vektor atau biasanya plasmid dan ditembakkanlah ke sel atau disebut juga dengan gen-gan ke dalam sel tanaman, dan dari sel tanaman kemudian dia akan tumbuh sebagai GMO atau tanaman transgenik, jagung transgenik. Nah, ini yang kemudian yang kedua, yaitu terkait bagaimana ekspresi gen dan biosintesis protein pada jagung khususnya. Nah, ada penelitian, dia itu tujuannya untuk membandingkan bagaimana sifat-sifat daripada jagung dengan varietas yang berbeda. Misalnya, ini dilakukan pada jenis B73 jagung dan MO17, di mana peneliti ini melakukannya untuk dia mengetahui bagaimana ekspresi gen yang didapat, termasuk bagaimana bentuk daunnya, waktu berbunganya, tangkai daun, dan sebagainya. Nah, dengan teknik DAP sequence, dia memetakan hubungan antara TF, gen target, dan ekspresi gen, sehingga dapat mengatur gen dan potensi aplikasinya untuk bioteknologi. Salah satunya itu untuk bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga, bagaimana terkait modifikasinya setelah pasca translasi. Ini pada gambar paling kiri, sebetulnya ini bukan gambar untuk jagung, tapi ini merupakan contoh bagaimana protein hasil translasi ini, dia bisa pada akhirnya itu protein 3 dimensi itu agar tetap aktif. Karena biasanya protein hasil modifikasi dan rekayasa juga ada beberapa yang tidak bisa langsung aktif. Maka nantinya juga jagung yang bakal dirubah untuk keperluan medis harus diaktifkan. Nah, misalnya ini salah satunya dengan N dan O glikosilasi ini tuh kalau dari gambar seperti memanteli atau memberikan jaket kepada protein oleh glikosilasi, di mana glikosilasi ini sejenis seperti glukosa. Nah, ketika dia mempunyai mantel glukosa ini, maka proteinnya itu dia akan membentuk dan memfasilitasi struktur protein yang lebih stabil. Nah, ketika dia lebih stabil dan dilakukan proteolisis atau pemotongan bagian inaktif, maka dia akan aktif dan stabil sehingga dia bisa digunakan untuk keperluan lain. Nah, selanjutnya yang keempat, kita harus mengetahui bahwa enzim sebagai protein fungsional. Ternyata dari hasil penelitian, jagung ini berpotensi untuk menghasilkan enzim yang bernama L-asparginin, di mana enzim ini ternyata mempunyai peran untuk mengatasi penyakit leukemia lipoblastik akut atau AAL, di mana L-asparginin ini dapat menghabiskan aspargin di dalam darah sehingga sel kanker kekurangan bahan baku dan pada akhirnya dia mati. Yang terakhir terkait pewarisan sifat dan regulasi genetiknya. Tanpa regulasi yang kuat dan kontrol yang tepat, maka gen yang dimasukkan itu pada akhirnya tidak bisa diwariskan dengan baik atau malah jadi tidak aktif. Jadi hal-hal tersebut harus diperhatikan. Nah, kita bahas yang pertama.
tentang potensi dan prediksi bagaimana di masa depan jagung untuk dunia medis. Yang pertama, jagung sebagai antibodi terapeutik, di mana jagung yang direkayasa genetik dapat digunakan untuk menghasilkan antibodi monoklonal yang digunakan dalam terapi kanker ataupun penyakit autoimun. Nah, antibodi sendiri adalah glikoprotein besar yang membutuhkan ikatan disulfida yang tepat untuk menjaga konformasi tiga dimensi agar dapat mengenali antigen dengan spesifik. Nah, jagung menyediakan sistem ekspresi protein yang bisa dikontrol untuk pembentukan struktur ini melalui modifikasi pasca transisi menggunakan tadi O-glikosilasi. Itu yang pertama. Jadi ada potensinya. Terus yang kedua, jagung aplikasinya sebagai vaksin oral. Nah, jagung transgenik dapat menyintesis protein antigen dari virus atau bakteri tertentu. Saat dimakan, antigen ini menstimulasi sistem imun mukosa di usus, memberikan kekebalan terhadap penyakit tanpa adanya perlu vaksin injeksi. Konsep ini menggabungkan ekspresi genetik dan biosintesis protein spesifik dalam tumbuhan, sehingga jagung ini cocok karena bijinya stabil dan mudah diproduksi dalam jumlah besar. Nah, terus yang ketiga, ternyata jagung juga di masa depan bisa digunakan sebagai protein obat rekombinan, di mana jagung transgenik ini sebagai sistem ekspresi alternatif dalam produksi protein terapeutik rekombinan. Contohnya adalah interferon, atau untuk terapi infeksi virus, dan hormon pertumbuhan atau growth hormone untuk terapi dwarfisme. Nah, produksi protein rekombinan ini membutuhkan sistem ekspresi genetik yang kuat, stabilitas struktur protein, dan efisiensi translasinya yang tinggi. Dan jagung transgenik juga digunakan untuk produksi enzim terapeutik manusia yang disebutkan. Yang pertama itu ada L-asparginin, kemudian yang kedua juga enzim alpha glukosidase. Dia untuk terapi pompa disease, untuk penyakit genetik akibat defisiensi enzim mengubah glikogen menjadi glukosa. Nah, adapun untuk inovasi melalui biokimia molekuler, peluang jagung rekayasa genetika. Tadi sudah disebutkan protein terapeutik, gabungan biofortifikasi atau untuk pangan, sehingga dia menambahkan nutrisi dan mineral yang dibutuhkan tambahan, kemudian penyampaian obat yang lebih efisien, dan peluangnya itu yang terakhir adalah peningkatan ekspresi genetik. Nah, adapun dari inovasi-inovasi tersebut yang sangat berpotensi untuk masa depan, tapi kita ada beberapa tantangan biasanya, dan ada aturan regulasi. Yang pertama, kita harus memperhatikan bagaimana keamanan konsumsi tersebut. Khawatirnya ada kontaminasi silang dengan jagung pangan konvensional, sehingga dikhawatirkan ada paparan tidak sengaja terhadap produk. Yang kedua, ke dampak lingkungan, karena penyebaran gen rekombinan ke jagung liar atau tanaman lain melalui penyerbukan silang ini dapat memberikan dampak ekosistem yang sulit dikendalikan, serta resistensi masyarakat terhadap rekayasa genetik, produk rekayasa genetik. Lalu yang ketiga, dari sisi regulasi produksi jagung transgenik untuk keperluan medis berada di bawah pengawasan ketat dari FDA, EFSA, dan misalnya Indonesia BPOM. Dan GMP juga harus diterapkan, termasuk isolasi lahan dan sebagainya. Oke, jadi dengan rekayasa genetika mempunyai keinginan untuk merubah jagung yang biasanya kita gunakan untuk pangan menjadi salah satu produk medis atau bahkan bisa lebih jauh dalam bidang misalnya skincare. Sekian presentasi terkait bagaimana gambaran dan potensi jagung selain pangan untuk kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.